Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Nini. Ibu mengampu di bidang bimbingan dan konseling. Sebelumnya ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Demak. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan sebuah materi yang nantinya akan bermanfaat untuk anak-anak semua. Apa itu materinya? Nah, materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang kesetaraan dan non-diskriminasi. Apa itu Bu, kesetaraan dan non-diskriminasi? Kesetaraan dan non-diskriminasi akan ibu jelaskan satu persatu agar anak-anak nanti mudah paham ketika ibu menyampaikan materi. Nah, akan ibu mulai dari kesetaraan. Apa itu kesetaraan? Kesetaraan adalah memberikan kesempatan kepada orang sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Jadi, kesetaraan itu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain tetapi disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kita memberikan kesempatan tetapi tidak berarti setara itu sama. Nah, artinya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, pasti kalian bingung. Nanti kalian akan mengerti di belakang setelah ibu beri penjelasan dan contoh. Nah, sebelum ke sana ibu mau tanya dulu, anak-anak tahu nggak apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Ada dua faktor yang membedakan laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu faktor dari biologis. Yang kedua adalah faktor dari sosial. Nah, apa itu dari faktor biologis? Faktor biologis itu adalah yang dia bawa sejak dia lahir, yaitu organ yang dimilikinya dan yang membedakan organ laki-laki dan organ perempuan. Sedangkan untuk yang sosial itu adalah peran yang diberikan oleh masyarakat kepada laki-laki atau perempuan. Contoh, misalnya kalau di lingkungan masyarakat kita, laki-laki itu bekerja di tempat yang berat, bekerja yang membutuhkan tenaga ekstra misalnya. Kalau perempuan itu mengurus rumah, memasak, mencuci, seperti itu. Nah, tetapi sekarang ibu mau tanya, kira-kira laki-laki bisa masak nggak? Buktinya sekarang banyak chef-chef hebat yang gendernya laki-laki. Sekarang ibu tanya lagi, ada nggak perempuan hebat yang bisa menjadi seorang pemimpin? Anak-anak tahu presiden kita Ibu Megawati? Nah, itu adalah mantan presiden Indonesia perempuan pertama. Nah, artinya apa? Artinya adalah perempuan pun juga bisa melakukan peran laki-laki. Nah, akan tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhannya dari laki-laki itu ataupun perempuan itu. Ibu kasih contoh yang mudah. Dalam sebuah kelas itu ada seperti akan diadakan pemilihan ketua kelas. Nah, di situ ada satu anak laki-laki bernama Iqbal, yang satu perempuan bernama Kiki. Nah, kelas tersebut menginginkan ketua kelas yang satu disiplin, dua yang cekatan, yang ketiga adalah anak yang percaya diri. Nah, Iqbal dia anak yang cekatan, dia juga anak yang percaya diri, tetapi Iqbal tidak kurang disiplin, maksudnya kurang disiplin. Kemudian sedang Kiki adalah perempuan yang dia cekatan, disiplin, dan juga percaya diri. Lalu kira-kira siapa sih yang akan jadi ketua kelas? Nah, kelas tersebut, kelompok kelas itu memberikan kesempatan yang sama kepada Iqbal dan Kiki. Di samping itu, Kiki adalah anak yang memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kira-kira siapa yang jadi ketua kelas? Yes, betul, yang jadi ketua kelas Kiki. Kenapa? Karena Kiki memiliki kesempatan yang sama dengan Iqbal ataupun teman-teman yang lain. Yang membedakan adalah Kiki butuh menjadi ketua kelas. Artinya apa? Kesetaraan, kesempatan yang sama, tetapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, contoh lagi, misalnya
menjadi komandan upacara itu tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa menjadi komandan upacara. Misalnya ada anak laki-laki yang pintar menyanyi dan dia luas dalam menggerakkan tangannya, mungkin dia bisa menjadi dirijen dari paduan suara. Nah, jadi apa yang dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki, yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Nah, tetapi ada 3 hal yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Yang pertama adalah hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga adalah menyusui. Nah, itulah kenapa setara itu tidak selalu sama, tetapi kesempatan yang diberikan sama disesuaikan dengan porsi kebutuhan. Nah, itu penjelasan Ibu tentang kesetaraan. Nah, anak-anak, tadi Ibu bilang ada 2 materi kan? Yang pertama kesetaraan, yang kedua adalah non-diskriminasi. Kita melanjut ke non-diskriminasi ya. Oke, non-diskriminasi itu sebenarnya apa sih Bu? Diskriminasi itu apa sih? Nah, diskriminasi itu adalah membeda-bedakan. Jadi, kalau non-diskriminasi artinya tidak membeda-bedakan. Kenapa kita harus belajar itu? Nah, kita hidup bermasyarakat dengan banyak beragam budaya, beragam pemikiran. Nah, inginnya nanti ketika anak-anak belajar di MTS, anak-anak bisa belajar menghargai orang lain sehingga suasana belajar nanti bisa nyaman dan anak-anak bisa meraih prestasi yang luar biasa. Oke. Untuk bisa melakukan perilaku non diskriminasi, kita belajar dulu yang diskriminasi. Oke. Diskriminasi itu diawali dengan prasangka. Nah, prasangka aku berbeda dengan mereka. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, prasangka aku ini adalah saya berbeda dengan orang yang saya kira itu lebih rendah daripada saya. Nah, hal itu menyebabkan kita menjadi acuh dan tidak peduli terhadap orang lain. Muncullah yang namanya sikap tidak menghormati dan menghargai. Acap kali perilaku tersebut menimbulkan kekerasan. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang menyukai kekerasan ataupun diberi kekerasan oleh orang lain. Oke, salah satu bentuk dari diskriminasi adalah bullying. Apa itu bullying? Bullying itu berasal dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia atau biasanya kita sebut sebagai perundungan. Apa itu, Bu, bullying? Nah, bullying itu adalah sikap kita merendahkan, mengancam, menggertak orang lain yang lebih lemah daripada kita. Nah, Ibu nanti akan menjelaskan jenis-jenis bullying beserta contohnya, sehingga nanti anak-anak bisa memahami dengan lebih mudah apa itu bullying. Nah, siapa tahu anak-anak pernah melakukannya, tapi anak-anak tidak sadar bahwa kalian telah melakukan hal tersebut. Oke, Ibu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah physical bullying. Apa itu physical bullying? Yaitu kekerasan yang dilakukan dengan fisik. Contoh, menendang, terus memukul, menjambak mungkin, mencubit. Itu adalah contoh-contoh kekerasan bullying. Ayo, anak-anak, misalnya ketika kalian pernah bertengkar di sekolah, pernah nggak kalian menendang teman kalian? Atau memukul mungkin? Nah, itu sudah termasuk perilaku bullying loh ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu verbal bullying. Verbal bullying itu bullying yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Contohnya mengejek, menyebarkan gosip yang tidak benar. Kalian menggunakan kata-kata yang kasar sama teman kalian. Contohnya misalnya dasar anak keriting, dasar gendut misalnya, dasar ireng misalnya gitu. Itu salah satu contoh kekerasan verbal. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya sebel sama temennya, kalian mengucapkan kata-kata kotor, itu sudah termasuk
bullying. Ya, mengerikan sekali bullying itu anak-anak. Yang ketiga ini adalah kalian tidak melakukan secara verbal ataupun tidak melakukan secara fisik. Jadi kalian tuh hanya mendiamkan orang itu. Artinya apa? Kalian tuh hanya tidak mau bicara dengan teman kalian. Kalian mendiamkan dia seolah-olah dia tidak ada di sana. Nah, itu juga sangat menyakitkan, ya. Kemudian yang keempat itu adalah social attention. Misalnya dalam satu kelas ada satu anak dan kalian mengucilkan satu anak itu, kalian tidak mau berteman dengan dia karena misalnya alasannya dia bau misalnya, dia bau badan, saya nggak mau temenan sama anak itu misalnya, contoh ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah cyberbullying itu apa, Bu? Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, cyberbullying itu adalah bullying yang dilakukan melalui media elektronik. Contohnya misalnya di chatroom itu misalnya seperti grup WhatsApp, bisa di Facebook, bisa di Instagram, Telegram, seperti itu. Kalian menuliskan kata-kata yang mengintimidasi, kalian menuliskan hal-hal yang jelek tentang orang itu, dan itu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, apalagi misalnya kalian bikin gambar meme yang menjelek-jelekan orang tersebut, kalian menyebarkan video fitnah misalnya. Nah, hal itu bisa menyebabkan orang lain sakit hati, malu, dan takut. Nah, contoh misalnya artis-artis itu yang punya followers banyak di YouTube misalnya atau di Instagram, mereka dislike, mereka nulis hal-hal yang buruk tentang orang tersebut. Nah, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita merasa nyaman aja, bahagia aja, tetapi kita nggak tahu orang itu kira-kira seneng nggak, sakit hati nggak, kita kan nggak tahu ya. Jangan sampai anak-anak itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, kan? Ayo, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada nggak yang kira-kiranya pernah kalian lakukan kepada teman kalian di sekolah? Nah, ayo. Karena kalian sudah tahu, sekarang anak-anak yuk memperbaiki diri, yuk kita mulai belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Karena setiap orang di dunia ini itu pasti berbeda, karena Allah menciptakan memang seperti itu. Nah, setiap otak, setiap hati memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Jadi kita harus belajar menghargai orang lain, menghormati perbedaan orang lain. Dengan begitu, anak-anak bisa menjalin pertemanan yang baik dengan teman-temannya, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan anak-anak bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang nantinya bisa kalian lihat dan dipahami apa isi dari video tersebut. Di akhir video nanti Ibu akan menyampaikan tugas kepada anak-anak. Jadi jangan sampai kalian tidak menonton ini sampai selesai ya. Oke, ini videonya. Udah nonton videonya? Nah,
Ibu punya dua pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan pertama adalah tuliskan 3 perilaku bullying yang mungkin pernah anak-anak lakukan ketika di SD atau di MI. Nah, yang kedua, tulislah 3 cara biar anak-anak tidak melakukan bullying lagi terhadap teman. Nah, jadi ada 2 soal ya. Yang pertama, perilaku yang pernah kalian lakukan. Yang kedua adalah cara bagaimana anak-anak tidak melakukan lagi perilaku tersebut. Nanti ditulis di kertas atau di buku boleh. Nah, tulis namanya, kelasnya. Kemudian ketika nanti masuk silakan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar atau kalian bisa menanyakan di grup kelas kalian masing-masing. Nanti insya Allah Ibu akan bantu jawab untuk memperjelas apa yang anak-anak bingungkan gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga anak-anak bisa menjadi anak yang luar biasa, anak yang soleh dan solehah, yang memiliki akhlak yang baik, sehingga nanti bisa bermanfaat di masyarakat, negara, dan agama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.